Bontang, sebuah kota industri yang berada di pesisir laut Pulau Kalimantan. Kota dengan julukan Kota Taman ini memiliki luas wilayah 16.188 hektar dengan jumlah penduduk 187.446 jiwa. Penduduk Kota Bontang yang heterogen terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Satpol PP Kota Bontang telah menyusun sebuah program peningkatan kompetensi melalui sebuah proyek perubahan yang berjudul Percepatan Peningkatan Kompetensi Anggota Satpol PP melalui Kolaborasi Pembinaan. Berikut adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek perubahan tersebut. Pembuatan tim efektif. Pembuatan tim efektif dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus 2023. Personil tim efektif dipilih setelah melalui berbagai rapat yang melibatkan organisasi perangkat daerah eksternal. Tim efektif beranggotakan personil Satpol PP yang berkolaborasi dengan OPD eksternal yang dipilih berdasarkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pendalaman tugas dan fungsi. Kegiatan pendalaman tugas dan fungsi dilaksanakan selama 5 minggu, dimulai dari minggu kedua bulan Agustus sampai minggu kedua bulan September. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memberikan tugas kepada personil Satpol PP untuk melakukan analisa dan pemecahan terhadap sebuah kasus pelanggaran dengan berpedoman pada peraturan daerah termasuk pasal dan ayat yang dilanggar secara lebih spesifik. Pada akhirnya, hasil dari analisa dan pemecahan kasus tersebut akan dipresentasikan di depan personil Satpol PP dan perwakilan dari perangkat daerah yang membidangi. Manfaat yang didapat dengan menggunakan metode tersebut antara lain adalah peningkatan pemahaman anggota Satpol PP terhadap tugas dan fungsinya, meningkatnya pemahaman anggota Satpol PP terhadap tugas, fungsi, serta perda dan perkada yang begitu cepat dari personil dengan bukti kemampuan anggota Satpol PP untuk melakukan presentasi di hadapan pejabat internal Satpol PP, bagian hukum, sekretariat daerah, dan organisasi perangkat daerah yang membidangi secara teknis peraturan tersebut. Peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan public speaking anggota Satpol PP. Meningkatnya kepercayaan diri dan kemampuan public speaking dari personil yang awalnya sama sekali tidak pernah dilakukan selama menjadi anggota Satpol PP. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan kemampuan personil Satpol PP dalam memberikan penjelasan terkait tugas dan fungsinya, termasuk perda serta perwali secara komprehensif ke masyarakat, sehingga terwujud pelayanan yang bersifat humanis. Kolaborasi. Terwujudnya kolaborasi dari awal antara Satpol PP dengan OPD teknis yang membidangi. Jika sebelumnya kolaborasi hanya dilaksanakan pada saat proses penertiban, dengan program ini, kolaborasi dapat dilaksanakan sejak dini, sehingga tercipta hubungan yang lebih erat antara Satpol PP dengan berbagai unsur eksternal. Efisiensi anggaran. Kebutuhan pembiayaan yang begitu besar dengan estimasi sekitar 2,2 miliar jika harus mengirimkan seluruh personil yang berjumlah 85 orang. Perhitungan tersebut mencakup biaya kontribusi
dan biaya perjalanan dinas sebesar 25 juta per orang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Efisiensi waktu. Kegiatan pelatihan yang seharusnya membutuhkan waktu 8 tahun apabila dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan kebutuhan jumlah personil yang belum melaksanakan diklat sebanyak 85 orang, dengan estimasi 10 personil yang dikirim dalam 1 tahun. Hal tersebut dapat dipercepat menjadi hanya 3 bulan melalui proyek percepatan ini. 6. Identifikasi dan pemetaan. Program strategis ini juga berguna untuk mengidentifikasi sekaligus memetakan kompetensi per individu anggota Satpol PP sesuai tugas presentasinya. Hasil identifikasi dan pemetaan ini selanjutnya akan disimpan dalam bank data yang kedepannya dapat digunakan pada saat penugasan personil dalam pelaksanaan kegiatan penegakan perda dan perwali, penyusunan program strategis lanjutan untuk peningkatan kompetensi anggota Satpol PP, serta perencanaan anggaran dan pembiayaan. 3. Pembinaan mental spiritual secara non-formal, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kegiatan pembinaan mental spiritual secara non-formal dilaksanakan sejak minggu ketiga bulan Agustus sampai minggu kedua bulan September. Kegiatan pembinaan yang bersifat internal dilakukan dengan melaksanakan kultum secara bergantian setelah pelaksanaan sholat zuhur. Kegiatan pembinaan eksternal dilakukan dengan mengundang pemuka agama untuk memberikan ceramah terkait tugas dan fungsi Satpol PP dilihat dari sudut pandang agama. Pembentukan Satgas Sosialisasi dibentuk pada minggu pertama bulan September. Anggota Satgas Sosialisasi dibagi berdasarkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang dipilih oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas dan fungsi. Sehingga personil yang ditunjuk untuk menjadi anggota Satgas Sosialisasi adalah personil yang benar-benar menguasai terkait peraturan yang akan disosialisasikan. Penyampaian informasi terkait perda dan perwali baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan September. Kegiatan diawali dengan rapat bersama dengan OPD teknis, akademisi, dan wartawan. Hal tersebut dilakukan untuk membahas materi dan teknis penyampaian informasi agar dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 cara. 1. Penyampaian informasi terkait perda dan perwali secara langsung. Kegiatan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk menyampaikan materi terkait perda dan perkada kepada target sosialisasi. 2. Penyampaian informasi terkait perda dan perwali melalui media sosial. Kegiatan dilakukan dengan menyampaikan materi sosialisasi berbentuk poster melalui media sosial Satpol PP. Pembuatan SOP Tim Terpadu. Pembuatan SOP Tim Terpadu dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus. SOP Tim Terpadu disusun setelah melewati beberapa kali rapat yang melibatkan OPD teknis dengan diinisiasi oleh Satpol PP. SOP Terpadu ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang. Pelaksanaan penertiban perda bersama instansi atau perangkat daerah terkait. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus hingga minggu kedua bulan September. Kegiatan diawali dengan rapat pembahasan teknis kegiatan bersama dengan OPD teknis yang membidangi. Kegiatan penertiban perda
bersama perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP harus dilengkapi dengan surat perintah tugas atau SPT yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Satpol PP melaksanakan kegiatan penertiban perda bersama dengan instansi teknis yang membidangi. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tetap mengedepankan humanisme dan kesopanan. Saya berserasa Wali Kota Bontang memberikan dukungan kepada sahabat saya, Bapak Haji Ahmad Yani, Esos MSc, yang saat ini mengikuti PKM 2 di Diklat KDOD Lan Samarinda dalam sebuah proyek perubahan dengan judul Percepatan Peningkatan Kompetensi Anggota Satpol PP melalui Kolaborasi Pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Infanteri Priyo Handoyo dengan Kodim 0908 Bontang memberikan dukungan kepada Bapak Haji Ahmad Yani YESOS MSc pada proyek perubahan dengan judul Percepatan Peningkatan Kompetensi Anggota Satpol PP melalui Kolaborasi Pembinaan dalam rangka mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-12 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD Lan Samarinda. Semoga dengan pelatihan kepemimpinan ini Pak Ahmad Yani dapat terus meningkatkan kinerja, sinergitas, dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas di wilayah Kota Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Bontang, AKBP Yusef Dwi Prastia SH SIKMH, mendukung sepenuhnya proyek perubahan Bapak Ahmad Yani, peningkatan, percepatan pembinaan kompetensi melalui kolaborasi TNI Polri. Saya adalah Ari Fernanda Filipus Giring, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, mendukung proyek perubahan dengan judul Percepatan Peningkatan Kompetensi Anggota Satpol melalui Kolaborasi Pembinaan. Kami secara pribadi juga memberikan dukungan yang besar, dan kalau perlu ini nanti di Satpol PP apa yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan itu bisa menjadi percontohan di di lembaga-lembaga atau di dinas-dinas, sehingga kinerja bisa senantiasa stabil dan bisa ada percepatan, karena kita kadang lambat untuk membuat percepatan sehingga menimbulkan stagnan di dalam setiap instansi yang kita dipercayakan. Saya Hardianto STMM, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, mendukung percepatan peningkatan kompetensi anggota Satpol PP melalui kolaborasi pembinaan. Selamat Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang sebagai salah satu wartawan di Kota Bontang. Dengan ini menyatakan dukungan kepada Bapak Haji Ahmad Yani sebagai Kepala Satpol PP Kota Bontang. Mungkin dulu pada saat pelaksanaan kadangkala hanya melalui bahasa ini melanggar aturan, itu melanggar aturan. Tapi sering berjalannya waktu dengan inovasi percepatan ini, teman-teman dari Satpol PP telah dapat memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada teman-teman atau warga kami yang melakukan pelanggaran. Satpol PP yang sekarang menjadi lebih baik, lebih sopan, karena dari penjelasan Satpol PP saya jadi lebih paham aturan yang ada di Kota Bontang. Terima kasih, maju terus Satpol PP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, melalui proyek perubahan ini terjadi peningkatan yang sangat drastis terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.
saat proyek perubahan ini dilaksanakan, personel Satuan Polisi Pamung Praja berjumlah 130. Setelah implementasi proyek perubahan dilaksanakan, jumlahnya atau kuantitas personel mengalami penurunan menjadi 129 karena ada 2 ASN yang mutasi. Dengan program percepatan peningkatan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamung Praja melalui kolaborasi pembinaan, terjadi peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan yang lebih profesional dan humanis yang berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat guna terwujudnya Kota Bontang yang kondusif dan aman, sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di berbagai sektor di Kota Bontang. Salam Praja Hiwawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.